Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa tabi'in wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, ketemu lagi di Laude Rahim bin Ali Channel. Hari ini kita akan membahas atau saya ingin mengupas tentang kematian, tanda-tanda kematian. Diambil dari tulisan Muhammad Solehin dalam ajaran Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Saya akan memulai dengan 15 hari tanda-tanda kematian. Kelihatan dengan sering tampaknya warnanya sendiri. Saatnya lah untuk selalu memuja, mematapkan karsa yang maha kuasa. Lakunya ketika akan tidur harus menghening segala sesuatunya. Adapun ucapannya, ada pepujian pribadiku yang satu, zatnya adalah zatku sendiri, sifatnya adalah sifatku sendiri, namanya adalah namaku sendiri, perbuatannya adalah perbuatanku sendiri. Aku memuja pada saat pertemuan tunggal dari keadaanku, sempurna dengan kodratku. Saat itu menciptakan kondisi memuja tunggal, yakni bapak, ibu, kakek, nenek, istri, anak, cucu, keturunan, dan sesamanya yang menjadi tempat curahan kasih. Agar semuanya menunggal dalam masa keabadian, kita harus ikhlas melepaskannya jika sudah tiba saat kematian, karena kematian itu akan pasti. Kematian menjadi salah satu sebab sulitnya ruh berpisah dengan badan. Kurang dari 8 hari. Kalau sudah berada dalam kondisi sakit, terkadang juga tidak ada nafsu makan, tidak dapat tidur. Saat itulah harus menempuh laku taubatan nasuha. Adapun lakunya setiap akan tidur atau setelah bangun tidur disertai dengan mengendalikan dan menghentikan segala sesuatu, baik kegiatan badan, pikiran, perasaan, keinginan. Adapun ungkapan taubatnya adalah aku menyesal terhadap keadaanku sendiri, kotornya jasmani, bohongnya hatiku, keserakahan nafsuku, alpanya hidupku selamanya, maka nanti aku akan tebus sempurna semua dosa dari kodratku sendiri. Bagaimana dengan kurang dari 3 hari? Kalau perasaan bingung, merasa sakit yang menyeluruh, terkadang mengeluarkan kotoran yang banyak dan tanpa terasa, atau kotoran yang cair keluar sebentar-sebentar. Kadang juga disertai keluar cacing kalung, ujung jari kaki, dan ubung-ubung terasa dingin. Kadang-kadang juga disertai keluaran cairan dari kemaluan. Disitulah saatnya menyaksikan zat pribadi kita, dengan disertai mengendalikan segala hawa dan keinginan. Kalau bisa berdoa kepada Allah yang pengucapan seperti kayak begini. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah ingsun diri sendiri. Badanku. Rasul itu rasaku. Muhammad itu adalah cahayaku. Akulah zat yang hidup tidak akan terkena mati.
Akulah zat yang selalu ingat, tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal, tidak ada perubahan dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, tidak ada yang samar-samar sesuatu pun. Bagaimana dengan kurang 2 hari? Ketika dari 9 lubang terasa keluar angin, terkadang disertai jiwa yang memelas terhadap badan kita pribadi. Saat itulah waktunya mensucikan segala jenis anasir badan, yaitu jenis anasir yang bertempat pada zat, sifat, asma, dan af'al, seperti anasir badan yang berasal dari bumi, berasal dari api, berasal dari air, dan berasal dari angin. Semua itu harus dikondisikan dalam keadaan suci, mulai untuk berpulang kepada asal masing-masing. Sempurnanya menunggal dengan anasir ruh yang bersama dalam keadaan wujud, ilmu, nur, dan suhud. Maksudnya tempat adalah darah, sebab darah itulah yang menjadi kenyataan ruh. Maksud ilmu penglihatan adalah penglihatan mata, yang menjadi tempat pengawasan ruh. Adapun cahaya atau nur, yaitu cahaya yang meliputi diri pribadi. Sebab dengan hanya menjadi pertanda adanya ruh dalam jasad. Maksud dari suhud, saksi adalah napas yang menjadi saksi keberadaan ruh. Adapun cara mensucikan adalah dengan mengendalikan semua hal terkait dengan itu. Semua disertai dengan ucapan dalam hati. Aku pribadi mensucikan semua anasirku yang bersifat jasmani. Suci, mulia, sempurna, menyatu dengan semua anasirku yang rohani, tanpa halangan berada dalam kesejahteraan sejati, dalam hal kesejatian oleh kodratku sendiri. Bagaimana dengan kurang 1 hari? Kalau semua otot dalam semua persendian kaki kita sudah lemah, lunglai, atau wajah kita sudah mengeluarkan keringat dingin, saat itu terkadang kita sudah memiliki perasaan terpisah raga dengan sukma. Disitulah tempat untuk bergabungnya badan dengan nyawa, dengan mengendalikan dan menghilangkan segala sesuatu. Dalam cipta kita menyebut Allah yang dikawinkan dengan wali utusan penghulu Muhammad, bersaksikan malaikat 4. Ya, aku yang mengawini badanku, dipertemukan dengan sukmaku, berwalikan dengan rasaku, dinaikkan oleh cahayaku, disaksikan oleh malaikatku yang 4. Jibril adalah ucapanku, Mikail adalah penciumanku, Israfil adalah penglihatanku, Israel adalah pendengaranku dengan segala perkawinan yang sempurna oleh kodratku. Bagaimana perjalanan mati atau jalan ruh? Kalau sulit, sudah tidak kasat, mata sudah lembek, melemas, badan semua, kemudian dingin, daya fungsi persendian sudah sirna, menjadikan aura tubuh tanpa cahaya. Aura kehidupan sudah layu, penglihatan sudah kabur, kerebeknya telinga sudah hilang, menjadikan terasa sunyi, sepi, senyap. Kemudian terasa kesemutan seluruh wajah dan kepala, dan muncul bau ular amis yang khas. Saat itu perasaan harus selalu sentosa, jangan sampai perhatian kepada yang lain, sebab sudah waktunya untuk didatangi goda atau rencana-rencana setan, idazil laknat sang dajjal, serta datang godaan saudara 4 dari kelima pusat, sedulur papat kelima pancer. Oleh karena itu harus segera dalam ciptanya melakukan tebusan sebagai berikut. Ingsun meruat saudaraku yang 4 dan kelima pusarnya, marmati, kakak, kawang, kawah, adik ari-ari, darah dan pusar. Semua saudaraku yang tidak kelihatan dan tidak terkena perawatan. Saudaraku yang keluar dari jalan hina, serta saudara yang keluar bersama 1 hari. Semua jadilah sempurna tanpa halangan suatu apa menemukan kesejatian oleh kodratku. Kemudian mencipta pemancangan, proses kembali memetapkan pribadi untuk segera kembali ke tempat asal. Dengan ucapan berangkat dari alam insan kamil sampai ke alam azam dan sampai ke alam misal.
kemudian sampai ke alam arwah, lalu sampai ke alam wahidiyat, dan kemudian sampai ke alam wahdat, kemudian sampai ke alam ahadiyat, kemudian kembali lagi ke alam insan kamil. Sempurna terang benderang dari kodratku. Semua hal di atas cukup lakukan dengan mengeningkan cipta saja, sebab tatanan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat sudah tergulung. Syariat merupakan lelaku badan, letak minimalnya pada lisan. Tarekat lakunya batin, perasaan, letaknya dalam kedalaman hidung. Hakikat lakunya nyawa, berada dalam kedalaman telinga, titik Tuhan dalam otak kecil. Dan ma'rifat, perjalanan rasa yang berada di titik antara dua mata. Adapun yang tergulung terlebih dahulu adalah pandangan mata, yang diumpamakan seperti buramnya kaca cermin, atau mengeringnya air jam-jam. Kemudian, ketajaman pendengaran telinga yang diumpamakan jatuhnya daun pohon Sidratul Muntaha, atau jatuhnya batu Hajar Aswad. Kemudian penciuman hidung yang diumpamakan dengan rubuhnya pasir bukit Trisina. Diumpamakan sebagai rusaknya jembatan Siratul Mustaqim atau rusaknya Ka'batullah. Oleh karenanya, dalam keadaan demikian, hendaknya tidak lain hanya mencipta kondisi manunggaling kaula Gusti menata diri. Antara lahiria adalah kedua tangan berdekap. Jari-jari tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan bentuk santai. Atau bisa jari-jari kanan memegang jari-jari kiri. Jempol bertemu dengan jempol menumpang di atas ulu hati dada. Kedua kaki lurus kencang. Mata kaki, lutut kaki kanan rapat. Kemaluan jangan sampai tertindih atau terhimpit. Kemudian memusatkan daya pada puncak hidung di antara dua mata. Diedarkan dan disifati menyeluruh kepada pusar kemaluan sampai jempol kaki. Gigi dikatupkan, bibir tertutup, pucuk lidah menekan langit-langit mulut dengan bagian depan. Mata kemudian dipejamkan dengan pelan, kemudian menata dan mengatur masuk keluar napasnya. Semua itu dilakukan, jangan tergesa-gesa. Napas masuk mencipta kalimat hu, napas keluar mencipta kalimat Allah, menjadi kesatuan hu Allah. Hal itu disertai dengan sikap sentosa dalam kewaspadaan. Kalau terlihat apa-apa jangan sampai diikuti atau diperhatikan. Sebab apa yang terlihat dalam selain diri sejati hanyalah goda rencana kematian. Jadi harus selalu hening dalam cipta. Sampai di situ akan terasa mulainya perjalanan ruh beralih dari jempol kaki sampai pada pergelangan mata kaki, naik menuju lutut bersamaan dengan tertariknya rasa kita dari pucuk jari tangan sampai pergelangan tangan, kemudian tertarik menjala dari pucuk-pucuk urat nadi, dari urat berhenti di pusar, yang dari tangan berhenti pada sikut. Rasa yang dari pusar kemudian naik lagi ke dada, yang dari sikut sampai pada salang, lalu berkumpul di dada. Kemudian naik menuju pusat leher, lalu naik lagi menuju ubun-ubun bersamaan dengan hilangnya napas kita. Hilangnya pula degup dan gerak jantung, gerakan lembut pada ubun-ubun. Kemudian memasuki alam nyawa, ruhiyat, memasuki budi, cahaya, dan pada alam pangeran ululia. Lalu kasat masa kita di dalam cipta. Tidak berapa lama kemudian memasuki atau juga disebut saling menghampiri dan menunggalnya hidup sejati di kedalaman cahaya. Mengalami kehidupan sejati bukan seperti kehidupan dunia, berada dalam kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Berada dalam kebahagiaan kehidupan sejati di dalam keabadian. Saudara-saudaraku, kematian tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tanda kematian bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, orang-orang yang selalu berbuat yang terbaik kepada Allah. Oleh Allah diberikan tanda-tanda itu. Tinggal bagaimana kesiapan kita untuk memahami gerak-gerik yang ada,
tanda-tanda yang ada di badan kita. Demikianlah dari Laudera bin Ali, semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.